Berikutnya adalah uji T2 sampel atau biasa disebut dengan grup independen. Uji T2 sampel ini diartikan sebagai jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang tidak berpasangan. Yang dimaksud sampel tidak berpasangan adalah bila dua buah data yang akan dibandingkan berasal dari individu sampel yang berbeda. Uji T2 sampel independen memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Persyaratan yang kedua adalah kedua sampelnya independen. Dan yang ketiga, tipe data numerik. Berikutnya adalah langkah-langkah uji T2 sampel atau grup independen. Langkah uji yang pertama adalah pastikan data dipilih secara acak dan berdistribusi normal. Yang kedua, tentukan apakah varian homogen atau heterogen. Yang ketiga, tuliskan H1 dan H0. Yang keempat, cari T hitung atau Z hitung berdasarkan rumus yang sesuai. Yang kelima, tentukan taraf signifikan. Yang keenam, di mana degree of freedom atau dikenal dengan derajat kebebasan tergantung pada rumus yang dipilih. Yang ketujuh, tentukan kriteria pengujian kapan H0 diterima atau ditolak. Yang kedelapan, bandingkan T hitung dengan T tabel. Yang kesembilan, buatlah kesimpulan. Berikutnya adalah uji homogenitas pada uji T2 sampel. Uji homogenitas merupakan salah satu langkah sebelum melakukan perhitungan uji beda T tidak berpasangan. Kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini ditujukan untuk mengetahui variasi pada kedua kelompok sampel. Perbedaan variasi pada keduanya akan mempengaruhi nilai standar error yang nantinya akan mempengaruhi perhitungan uji hipotesa. Perhitungan uji homogenitas atau dilambangkan dengan F. Rumusnya adalah F sama dengan E1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. DF1 sama dengan N1 kurang 1 dan DF2 sama dengan N2 kurang 1. Pada uji F, varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Kriteria pengujian uji homogenitas adalah H0 akan ditolak atau variasi antar kelompok adalah berbeda apabila nilai F hitung kurang dari F tabel. Baik, berikutnya adalah rumus untuk menghitung H0 ditolak dan H1 diterima dalam T independen. Di sini dapat digunakan dua rumus, yaitu yang pertama adalah separated varian atau varian yang berbeda. Digunakan ketika F hitung lebih dari F tabel dengan rumus T sama dengan rata-rata 1 kurang rata-rata 2 dibagi dengan akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 kurang N2. Rumus yang kedua yang dapat digunakan di sini adalah Polite variance atau varians sama. Rumus ini digunakan ketika F hitung kurang dari F tabel. Maka HO diterima, H0 diterima, atau homogen. Rumusnya adalah T sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2, kemudian dibagi dengan akar dari N1 kurang N2 dikali S1 pangkat 2 ditambah N1 kurang N2 dikali S2 pangkat 2 kemudian dibagi N1 tambah N2 kurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Persyaratan mengambil rumus. Berdasarkan dua hal tersebut di atas,
Maka berikut ini diberikan petunjuk untuk memilih rumus t-test. Ada 4, yaitu A. Bila jumlah sampel N1 sama dengan N2 dan varian homogen, maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated ataupun polet varians, yaitu pada rumus 6.7 dan rumus 6.8. Untuk mengetahui t-tabel digunakan DK yang besarnya DK sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Yang B, bila N1 tidak sama dengan N2, maka varian homogen dapat digunakan t-test dan dengan polet varian, yaitu rumus 6.8 dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 kurangi 2. Yang C, bila N1 sama dengan N2 varian tidak homogen, maka dapat digunakan rumus 6.7 atau 6.8 besarnya DK N1 ditambah N2 dikurangi 2. Yang D, bila N1 tidak sama dengan N2 dan varian tidak homogen, untuk itu digunakan rumus separated varian rumus 6.7. Harga T sebagai pengganti harga T tabel dihitung dari selisih harga T tabel dengan DK sama dengan N kurangi 1 dan DK sama dengan N2 kurangi 1. Contohnya ada di layar itu ya, bisa dilihat. Yang diketahui N2 sama dengan N13, dan kita kembali, contohnya N1 dikurangi 2T, N1 kurangi 25 berarti DK sama dengan 24, dan itu seterusnya. Lalu selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus bisa dilihat di layar. Di situ kan ada yang disingkat dengan T1, terus yang disingkat dengan T2. Nah itu ya, terus yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Bisa sambil baca-baca ya. Lalu pertanyaannya, tentukan pengaruh terimpang pada kedua kelompok pada tingkat signifikasi 5% dengan hasil pengamatan sebagai berikut. Lalu itu ada di layar, ada tabel. Kita membuat tiga baris, yaitu yang pertama pengulangan, yang kedua kelompok T1, yang ketiga kelompok T2. Kita buat pengulangan 6, berarti mendapatkan rata pada kelompok T1 sama dengan 4966,67. Lalu rata pada kelompok T2 sama dengan 1966,67. Lalu standar deviasi pada kelompok yang pertama yaitu 150,5. Pada standar deviasi kelompok T2 581,9. Lalu di sampingnya itu ada penjelasannya. Lalu kita ke slide selanjutnya. Kita gunakan yang pertama caranya uji T2 sampel atau independen secara manual. Langkahnya ada 3, yaitu langkah yang pertama menentukan hipotesis, yaitu ada 2, yaitu H0 sama H1. Kalau H0 itu nanti kita artikan sebagai tidak ada perbedaan rata jumlah bakteri yang mencapai hepar mencit pada kelompok T1 dan T2. Lalu yang kedua yaitu H1 sama dengan ada perbedaan rata pada jumlah bakteri yang pada itu
kelompok T1 dan T2. Lalu ada tanda panahnya, itu dapat kita singkat atau dapat kita tulis seperti itu. Lalu yang ke langkah kedua itu menentukan homogenitas atau yang kita sebut dengan uji V. Lalu di situ ada dua, yaitu yang ke-1 sama yang ke-2. Maksudnya itu yang ke-1 itu variasi antara kelompok sama atau homogen. Kalau yang kedua itu sebaliknya, yaitu variasi antara kelompok berbeda atau tidak homogen. Lalu kita lanjut, itu sebelumnya itu kan ada tanda panah di sampingnya, itu dapat kita tulis atau dapat kita singkat dengan tanda-tanda tersebut itu ya yang di layar. Terus yang langkah ketiga yaitu menghitung uji T independen berdasarkan uji homogenitas yang nantinya akan didapatkan variasi sampel yang berbeda atau sama. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dan tahap-tahap untuk sampai kita mendapatkan T-tabel sampai T-hitung, sehingga kita dapat menyimpulkan ya dari studi kasus tersebut. Nah, untuk awal di sini ada perhitungan uji homogenitas, di mana uji homogenitas tersebut yang nantinya akan didapatkan bahwa dari perhitungan tersebut variasi kita dari sampel tersebut homogen atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada rumus homogenitas, yaitu F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana S adalah standar deviasi dari sampel pertama dan S2 kuadrat adalah standar deviasi dari sampel kedua. Nah, selanjutnya jangan lupa dalam uji homogenitas tersebut kalian harus memilah standar deviasi yang terbesar dan yang terkecil, di mana yang terbesar dijadikan sebagai pembilang dan yang terkecil sebagai penyebut. Nah, maka didapatkan hasil dari F hitung kita di sini adalah 14,94 ya. Untuk lebih jelasnya ada di slide sebelumnya ya, untuk kalian bisa melihat data-data untuk standar deviasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada berdasarkan tabel F didapatkan F tabel sama dengan 2,98. Nah, dari mana 2,98? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini sudah kita simpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variasi kita adalah tidak homogen atau HO ditolak ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di situ ada tanda panah dan background kuning. Di situ menyatakan bahwa N1 sama dengan N2 variasi tidak homogen. Nah, di situ kita menggunakan T-hitung dari buku Sugiono untuk pemilihan rumus ya. Kenapa kita harus memilih rumus? Karena untuk menuju T-hitung, di mana N kita tadi sama sudah 6 ya, dan setelah kita menghitung uji homogenitas ternyata data kita atau variasi kita tidak homogen, maka kita dapat digunakan rumus 6.7 atau 6.8. Nah, kalian bisa lihat di situ perhitungannya bagaimana, dan dari soal kita sudah kita hitung dan didapatkan 12,225 untuk F hitungnya. Nah, untuk kalian pemilihan rumus ini kita kutip dari buku Sugiono. Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada tabel F. Bagaimana kita mencari tabel F? Di situ kalian bisa lihat bahwa menentukan tabel F dilihat dari DF1 dan DF2. Apa itu DF? DF sendiri adalah degree of freedom, atau jika di bahasa Indonesia adalah derajat kebebasan. Biasanya kita sampul dengan DF atau DK, itu sama saja. Nah, bagaimana cari DF atau DK? Itu kalian bisa lihat di sebelah kiri, DF1 sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2.
Nah, N itu adalah jumlah sampel kita di sampel pertama. Nah, untuk yang DF2 juga seperti itu ya, disesuaikan, berarti N2 adalah jumlah sampel yang kedua. Nah, di sini kebetulan sampel kita sama, yaitu 6, berarti 6 ditambah 6 dikurang 2, dihasilkan 10. Nah, jadi untuk keduanya sekali lagi bahwa sampel kita sama, makanya dua-duanya adalah 10. Nah, tinggal kita lihat di tabel F, bahwa kalian bisa lihat di situ untuk kolom atas DF untuk pembilang atau N1, dan di sebelah kiri ke bawah itu DF untuk penyebut atau N2. Makanya tinggal kita tarik garis untuk 10-nya di N1 dan di kiri posisi N2 nya juga 10, maka tinggal kita lihat didapatkan hasil 2,98 untuk F tabelnya. Oke, tadi kita sudah menentukan bahwa sampel kita adalah tidak homogen melalui uji homogenitas. Nah, setelah kita sudah mengetahui bahwa tidak homogen, kita menentukan untuk rumus T hitung, dan sudah kita hitung tadi T hitungnya adalah 12,225. Nah, tinggal T tabelnya. Bagaimana cara mencari T tabel? Di sini kalian bisa lihat T tabel dilihat dari taraf kesalahan atau biasanya alfa ya, yang persen itu, dan DK. DK tadi sama rumusnya seperti DF yang sebelumnya, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, di sini taraf kesalahan kita atau alfa sudah diketahui dalam soal, yaitu 5%. Maka didapatkan 0,05 dan DK-nya adalah 10. Maka T 0,05 di situ dan 10 ya, bukan pembagian. Di situ cuman titik 2-nya adalah titik tanda. Nah, T tabel adalah 2,228. Nah, selanjutnya kita akan melihat T tabel dan bagaimana cara melihatnya. Nah, di sini ada T tabel. Nah, untuk mencari T tabel atau mengetahui bagaimana T tabel tersebut, nah itu di sini tadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa alfa kita adalah 0,05. Di situ TA ya, atau sama dengan alfa itu sama aja. Nah, DK kita adalah 10, didapatkan dari 6 tambah 6 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, kalian di situ bisa lihat di tabel tersebut yang atas adalah alfa untuk uji satu pihak atau one tail test. Nah, yang bawahnya adalah alfa untuk uji dua pihak atau two tail test. Nah, kita menggunakan yang two tail test ya, atau uji dua pihak. Mengapa? Karena uji sampel kita atau topik kita kali ini adalah uji dua sampel T independen ya. Jadi dua sampel atau two tail test. Maka kita gunakan yang two tail test untuk alfanya. Nah, alfa kita untuk two tail test, lihat di situ adalah 0,05 dan di sebelah kiri untuk DK-nya adalah 10. Maka kita dapatkan T tabel sama dengan 2,228. Nah, oke, baik, selanjutnya ada langkah 4. Kalau kalian lupa, tadi sudah kita lakukan dan sudah dibahas oleh teman saya di slide sebelumnya tadi, bahwa langkah 1 adalah untuk menentukan hipotesis, langkah 2 untuk menghitung homogenitas, yang langkah ketiga menghitung T independen atau T hitung dan T tabel tadi ya. Nah, langkah yang 4, langkah yang terakhir itu adalah menyimpulkan dari perhitungan tersebut yang nantinya bisa dibuat kurva. Nanti kurvanya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada langkah 4, yaitu menarik kesimpulan bahwa berdasarkan T hitung dan T tabel didapatkan 12,225 untuk T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,228. Maka HO ditolak, H1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata jumlah bakteri yang mencapai Heparmencit pada kelompok teripang Paracaudina australis atau T1 dan kelompok teripang Colochirus quadrangularis T2. Kalian bisa lihat mengapa bisa ditolak dan bisa
terdapat perbedaan itu bisa dilihat dari langkah yang pertama yang menentukan hipotesis. Nah, di situ kan karena HO ditolak, H1 diterima, maka terdapat perbedaan. Oke, ini adalah tahap yang terakhir, yaitu tadi setelah kita dapatkan kesimpulan dari langkah 4 tadi. Nah, kita bisa membuat kurva, yaitu kalian bisa lihat di sini digunakan two-tailed test karena merupakan uji T2 sampel independen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, T hitung kita adalah 12,225, T tabel 2,228. Nah, kalian bisa lihat di situ ada kurva. Yang merah itu adalah daerah penolakan yang diarsir, dan di background kuning itulah daerah penolakan. Nah, yang biru itu adalah daerah penerimaan, di mana daerah penerimaan adalah daerah yang tidak diarsir. Baik. Nah, di situ kalian bisa lihat daerah penolakan di T hitung berada di posisi daerah penolakan, yaitu 12,225. Mengapa? Karena dia semakin ke kanan. Posisi di kanan maksudnya karena dari angka 0 di batas tengah semakin besar, maka nilai T hitung akan semakin ke kanan dan semakin ke daerah penolakan. Maka disebut HO-nya ditolak karena HO-nya jauh pada daerah penerimaan H1. Di situ sudah ada tulisannya ya. Nah, untuk T tabelnya berada di posisi depan T hitung. Mengapa? Karena dia lebih kecil daripada T hitungnya. Maka berada di posisi depan dan mendekati hampir angka batas 0 itu ya, yang hijau 0. Nah, jadi kesimpulannya semakin ke kanan maka dia semakin menjauhi daerah H1 atau daerah penerimaan. Maka semakin besar T hitung maka akan semakin ke kanan dan semakin mendekati daerah penolakan, seperti itu.